warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good night. How are you today? I hope all you have a good news today. In the video, I made this was intended to complete my final term on English lessons. But before that, I'd like to introduce myself. So, my full name is Nur Hasmi Dano Hashim, and you guys can call me Hasmi. I am 20 years old. I am a student at the University of Hairun Ternate. I'm studying biology and this is my first year on campus. By the way, I come from Indonesia and I was born in Jayapura, 21 March 2002. So thank you and get to the material discussion. Ninth meeting. Material article atau kata sandang. Kata sandang atau articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Jenis articles. Yang pertama, indefinite article adalah kata sandang tak tentu. Kata sandang dalam bentuk ini adalah a dan an. Example like, he goes to swimming pool twice a week. Atau, dia pergi ke kolam renang 2 kali. Yang kedua, definite article adalah kata sandang tentu. Kata sandang dalam bentuk ini adalah the. Example like, please give me the hammer. Atau tolong berikan palunya. Adapun zero article. Sebenarnya selain ada 2 jenis artikel, ada juga zero article yang bisa diartikan tanpa penggunaan kata sandang. Misalnya nama-nama bahasa, olahraga, academic subject, dan lain-lain. Example like, can you speak Japanese? Atau kamu bisa bahasa Jepang? Teen meeting material the modal auxiliary verbs. Modal atau modal auxiliary verbs adalah kata-kata yang digunakan bersama dengan kata kerja yang ditempatkan di depan subjek. Ada banyak jenis kata dalam modals antara lain will, shall, would, could, might, can, might, dan masih banyak lagi. Modal will, shall, and would. Yang pertama, will. Will digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Will digunakan dengan semua subject pronouns I, you, we, they, he, she, it. Example like, she will go to the market. Dia akan pergi ke pasar. Yang kedua, shall. Shall digunakan subject I and we saja. Example like, we shall get you some water. Kami akan membuat Anda tidak datang. Yang ketiga, would. Would digunakan sebagai bentuk lampau dari will dalam kalimat tak langsung. Example like, they told me they would not come. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak datang. Yang kedua, modals can, could, and be able. Can, yang pertama can, ability atau kemampuan. Permission, izin atau boleh. Example like, she can play the guitar. Dia bisa bermain gitar. B, could, possibility atau kemungkinan. Example like, I could come if you like. Saya mungkin datang jika Anda mau. Yang ketiga, be able, ability atau kemampuan atau kesanggupan. Example like, I was able to finish it on time. Yang ketiga, modals might and might. Might, permission atau izin atau boleh, and probability atau kemungkinan atau mungkin. Example like, you might go home now. Anda boleh pulang sekarang. Yang kedua, might atau possibility atau mungkin. Example like, he might be crazy. Dia mungkin gila. 11th meeting. Material questions words. Who, what, where, when, why, and how. Questions adalah kata-kata yang dipakai untuk membentuk kalimat tanya. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban yes atau no, tetapi membutuhkan informasi. Yang pertama, who atau artinya siapa, yaitu untuk menanyakan orang sebagai subjek atau pokok kalimat. Example like, who do you speak to? Dengan siapa kau berbicara? Yang kedua, what atau artinya apa, yaitu untuk menanyakan nama, benda, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Example like, what is your job? Apa pekerjaan Anda? Yang ketiga, where atau artinya di mana, yaitu untuk menanyakan tempat. Example like, where do you go? Kamu mau kemana? Yang keempat, when atau kapan, yaitu untuk menanyakan waktu. Example like, when do you want to go?
Kapan kamu mau pergi? Yang kelima, why? Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Example like, why did you meet her? Kenapa kamu bertemu dengannya? Yang keenam, how? Bagaimana atau dengan apa? Yaitu untuk menanyakan keadaan dengan cara apa. Example like, how are you? Bagaimana kabarmu? 12th, meeting. Material the present perfect tense. Present perfect tense adalah kalimat yang perubahan kata kerjanya menunjukkan yang pertama, suatu kejadian atau keadaan yang mulai terjadi di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Example like, she has been there for 5 minutes. Dia sudah di sana selama 5 menit. Yang kedua, hasil dari kejadian itu masih relevan atau berlangsung sampai saat ini. Example like, she has get married. Dia telah menikah. Atau she is not single anymore. Dia tidak lajang lagi. Yang ketiga, suatu kejadian yang masih dapat diulangi pada masa sekarang atau di masa yang akan datang. Example like, I have written 2 books this year. Aku sudah menulis 2 buku tahun ini. Dan I might have the chance to write some more books this year. Artinya, aku mungkin memiliki kesempatan untuk menulis beberapa buku lagi tahun ini. Third, meeting. Material, have got, have to, have got to. Yang pertama, have plus noun, first. Have mempunyai arti memiliki suatu benda, suatu kualitas, dan suatu hubungan. Example like, they have a house in the village. Mereka punya rumah di desa. Yang kedua, have got plus noun, first. Have got adalah bentuk yang tidak formal dari have got, digunakan dalam British English untuk menunjukkan kepunyaan. Example like, they've got a new car. Mereka punya mobil baru. Yang ketiga, have to dan have got to, digunakan juga untuk menunjukkan suatu anjuran atau nasihat. Example like, you've got to get married soon. Kamu harus segera menikah. Or, you have to get married soon. Kamu harus segera menikah. 14th, meeting. Material simple future tense. Simple future tense adalah suatu kalimat yang perubahan kata kerjanya menyatakan. Yang pertama, suatu kejadian atau keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk menyatakan pendapat, anggapan tentang sesuatu keadaan yang akan datang. Untuk membentuk simple future tense, kita perlu menempatkan will sesudah subjek kalimat dan sebelum kata kerja utama atau infinitive. Example like, I will come on time. Aku akan datang tepat waktu. Dan I will not come on time. Aku tidak akan datang tepat waktu. 15th, meeting. Material preposition. Preposition adalah kata-kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata benda dan biasanya ditempatkan di depan kata benda. Yang pertama, at. At digunakan menunjukkan suatu titik tempat atau di dan pada. Gedung tempat kerja, tempat belajar, dan tempat seseorang. Example like, at the airport, di bandara, dan juga at the cinema, di bioskop. In digunakan untuk menyatakan sesuatu berada di dalam batas-batas sesuatu dan digunakan dengan nama negara, benua, kota besar, dan lautan, atau di dalam. Example like, in the bedroom, atau di kamar tidur, dan juga in the morning, di waktu pagi. Yang terakhir, on. On digunakan untuk menyatakan di atas. Example like, on the table, di atas meja. On the head, di kepala. In biology, the cell is the simplest collection of matter that can live and is the building block of all living things. Cells are capable of carrying out all the activities of life and most of the chemical reactions to sustain life take place inside cells. Most living things are composed of a single cell, or so-called unicellular organisms, such as bacteria and amoeba. Other living things, including plants, animals, and humans, are multicellular organisms, consisting of many specialized
cell types with their respective functions. The human body, for example, is so composed of more than 13 cells. However, the entire body of all organisms originates from the division of a single cell. For example, the body of a bacterium originates from the fission of its parent bacterial cell, while the body of a mouse originates from the fission of a fertilized egg from the parent. Roots, akar, stems, batang, leaves, daun, plants, tumbuhan, animals, hewan, humans, manusia, mikroorganisme, plant cells, sel tumbuhan, animal cells, sel hewan. Okay, so that concludes my second TL material discussion video. I apologize if any of the words are spoken incorrectly. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.